Martial Peak Bab 805 Perubahan Sikap. Yang Kai benci diatur oleh orang lain, nasibnya hanya bisa ditempa dengan tangannya sendiri. Karena alasan inilah dia selalu sangat menentang gagasan untuk mewarisi posisi Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land, karena ini bukanlah sesuatu yang dia cari sendiri. Tidak peduli betapa ramahnya orang-orang di Tanah Suci kepadanya, niatnya sama sekali tidak sesuai. Namun, ketika Yang Kai mengetahui bahwa Xian Ningchang dan Meng Wuya datang ke sini dan mengatur sesuatu di sekitar kolam Reflecting Moon, perlawanan Yang Kai terhadap Nine Heaven Holy Land menurun drastis. Dengan melestarikan fondasi Nine Heaven Holy Land, mungkin dia bisa bertemu dengan saudari kecil seniornya lagi di masa depan. Dia sudah menemukan Su Yan yang sekarang tinggal di Sekte Es berkonsentrasi pada kultivasinya. Adapun iblis tua, Yang Kai tidak khawatir iblis tua itu bukanlah seseorang yang baik untuk diprovokasi. Hanya saudari kecil seniornya yang sering dia khawatirkan. Sekarang dia telah menemukan metode yang nyata untuk bersama lagi dengannya. Yang Kai secara alami tidak ingin melihat harapan ini dihancurkan oleh invasi beberapa musuh asing. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk membuat proposal ini ke Su Hui. Segera, Su Hui mengirim pesan dan, seperti yang diharapkan Yang Kai, setelah mengetahui bahwa ada tempat yang bisa menampung murid-murid Tanah Suci dengan aman, para penatua dan pelindung semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk mengungsi sementara waktu untuk mempertahankan kekuatan mereka untuk antisipasi pembalasan suatu hari nanti. Namun, mengenai tempat ini yang bisa menampung 6 atau 7.000 murid, mereka jelas penasaran dan berulang kali menanyakannya. Tapi, Yang Kai tetap tidak mau memberitahu mereka dan masalah itu hanya diselesaikan ketika An Linger melangkah maju untuk menengahi situasi, meyakinkan penatua untuk mundur sementara. Karena kamu telah memutuskan untuk mengikuti saran aku, mari beralih ke masalah lain. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Great Senior Ras Monster itu. Di dalam aula besar, Yang Kai memandang ke arah penatua dan dengan cepat berkata, semakin detail semakin baik. Setelah datang ke alam Tong Xuan, Yang Kai hanya pernah bertemu dengan satu anggota ras monster. Itu adalah monster pesona. Wanita jahat itu bisa menggunakan racun energi spiritualnya untuk merangsang keinginan paling dasar yang terkubur di dalam hati manusia. Tapi selain dari itu, Yang Kai pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang ras monster. Sekarang dia berencana untuk pergi menemui Great Senior Ras Monster, tentu saja dia harus mempersiapkan diri. Tak satu pun dari kami yang pernah bertemu dengan Great Senior Ras Monster, tapi dari apa yang dikatakan oleh Tuan Suci Tua, dia adalah binatang monster Orde ke-8. Terlebih lagi, dia secara alami mampu mengembangkan dua atribut elemen yang berbeda. Kekuatannya cukup mengesankan dan dia memiliki sejumlah kemampuan ilahi bawaan yang kuat. Binatang monster Orde ke-8. Yang Kai mengerutkan kening. Di masa lalu dia berspekulasi bahwa binatang monster Orde ke-6 setara dengan pembudidaya manusia batas immortal Ascension, sementara Orde ke-7 setara dengan Master Alam Transcendent. Jadi, Orde ke-8 pada dasarnya adalah seorang Master Alam Saint. Dengan kata lain, Great Senior Ras Monster memiliki kekuatan yang setara dengan Master Alam Saint Orde ke-2 setidaknya, atau kemungkinan besar Orde ke-3. Great Senior Ras Monster juga memiliki sejumlah bawahan binatang monster Orde ke-8 yang meski tidak sekuat dia, sama sekali tidak lemah. Ada juga sejumlah besar binatang monster Orde ke-7 dan ke-6 yang melayani di bawahnya tetapi mereka yang telah mencapai bentuk manusia hanya berjumlah sekitar 20 atau lebih, semuanya setidaknya setara dengan Master Alam Transcendent, binatang monster Orde ke-7 dan di atasnya. Mereka secara alami berbakat dalam pertempuran juga, jadi meskipun mereka tidak mengembangkan keterampilan marsial, kekuatan mereka dalam pertempuran tidak bisa diremehkan. Mereka juga tidak memahami arai roh, jadi energi dunia tempat mereka tinggal tidak terlalu kaya dan sepenuhnya ditentukan oleh alam. Semua orang mulai menjelaskan sekecil apapun informasi yang mereka ketahui kepada Yang Kai. Yang Kai mendengarkan mereka dengan saksama, hanya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mereka selesai. Kebencian antara kedua ras tidak dangkal, jadi bagaimana Tuan Suci Tua kamu berhasil berteman dengan Great Senior Ras Monster itu? Su Hui terkekeh dan menjelaskan, wilayah ras monster tidak memiliki banyak tambang batu kristal tetapi memiliki banyak rumput roh dan obat-obatan roh. Suatu saat Tuan Suci Tua pergi mencari ramuan tertentu dan secara kebetulan bertemu dengan Great Senior Ras Monster. Keduanya bertarung untuk sementara waktu tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menang atas yang lain.
Setelah bertukar pukulan untuk beberapa saat, mereka tampaknya mendapatkan semacam rasa saling menghormati satu sama lain dan menegosiasikan semacam kesepakatan perdagangan. Sejak saat itu, Tuan Suci yang tua terkadang akan membawa sejumlah besar batu kristal bersamanya untuk ditukar dengan rumput roh, tumbuhan roh, dan beberapa biji dan bahan langka dari sisi itu. Mereka juga tidak mahir dalam alkemia atau penyulingan artefak. Jadi seperti itu. Yang Kai mengangguk ringan. Kalau begitu, jika Great Senior ras monster itu masih menghormati persahabatan lama itu, aku seharusnya tidak menghadapi bahaya kali ini. Ya, seharusnya begitu. Mengapa menurutmu begitu? Su Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Suci tua telah meninggal hampir 2 tahun lalu. Ras monster pasti sudah lama mendengar kabar tentang perkembangan sebesar itu, namun mereka belum mengambil tindakan apapun. Satu-satunya penjelasan adalah karena Great Senior ras monster tidak berencana untuk menduduki wilayah Nine Heaven Holy Land saat terpuruk. Jika bukan itu masalahnya, situasi tanah suci kamu saat ini akan jauh lebih buruk daripada sekarang. Mendengarkan penjelasan Yang Kai, semua orang hanya memikirkannya sebentar sebelum mengangguk setuju. Kudengar ras monster memiliki tanah magis yang disebut kolam transformasi binatang monster, kan? Yang Kai bertanya tiba-tiba. Ya. Su Hui mengangguk. Kolam transformasi binatang monster adalah dasar dari ras monster. Aku tidak tahu bagaimana itu dibuat, tetapi setiap tempat yang memiliki kolam transformasi binatang monster memiliki kumpulan besar pembudidaya ras monster yang tinggal di dekatnya. Selain itu juga, setiap kali binatang monster menerobos ke Orde ke-7, dia memenuhi syarat untuk memasuki kolam transformasi binatang monster, dan jika keberuntungan dan kesempatannya cukup baik, dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, binatang monster itu hanya bisa selamanya tetap dalam wujud binatangnya. Sesuatu seperti itu benar-benar ada. Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik, tidak bisa menahan keinginan untuk melihat salah satu kolam misterius ini. Namun Su Hui menggelengkan kepalanya, tidak semua binatang monster yang memasukinya berhasil mendapatkan wujud manusia. Kudengar banyak binatang monster gagal dalam usahanya. Tetapi bahkan jika mereka berhasil mendapatkan bentuk manusia, banyak ras monster memilih untuk tetap dalam wujud aslinya hampir sepanjang waktu. Karena itu, meskipun kami hanya melihat sekitar 20 dari mereka pada saat itu, kemungkinan besar ada lebih banyak anggota ras monster, bahkan mungkin 2 kali lipat dari jumlah itu. Mengesankan, Yang Kai memuji dengan bebas. Seluruh Nine Heaven Holy Land tidak memiliki banyak master alam transenden, yang berarti bahwa kekuatan kelompok ras monster tepat di seberang pegunungan pada dasarnya setara dengan tanah suci bahkan pada kekuatan puncaknya. Siapkan beberapa batu kristal dulu, Yang Kai memerintahkan, karena aku akan bertemu dengan Great Senior ras monster untuk pertama kalinya. Sebagai junior, wajar saja jika aku membawa hadiah, atau jika aku tidak melakukannya kemungkinan tidak bisa bertemu dengannya. Baik, aku akan mengaturnya, jawab Su Hui dan segera keluar. 1 jam kemudian, semuanya sudah disiapkan. Yang Kai mengambil 2 tas semesta yang berisi batu kristal dan meninggalkan 9 puncak ke arah hutan. Para pelindung dan penatua tanah suci semua melihatnya pergi, ekspresi rumit di wajah mereka. Penatua Agung, mengapa rasanya sikap Tuan Suci yang baru tiba-tiba berubah banyak? Si Kun mengerutkan kening. Ya. Seolah-olah dia sangat antusias untuk melindungi tanah suci. Dia awalnya memiliki sikap acuh tak acuh, tapi sekarang Cheng Yue Tong juga mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, Su Hui menggelengkan kepalanya perlahan, tapi apapun penyebabnya, itu adalah hal yang baik. Dia merasa iba tentang kesulitan tanah suci hari ini berarti dia lebih mungkin untuk menggantikan posisi Tuan Suci besok. Mungkin itu terkait dengan kolam Reflecting Moon, gumam An Linger. Oh. Mengapa kamu mengatakan itu? Hanya tebakan. An Linger tersenyum, tapi tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Linger, bisakah kita mempercayainya? Dia bilang dia tahu tempat di mana begitu banyak murid tanah suci bisa berlindung dan sekarang tiba-tiba pergi untuk bertemu dengan Great Senior ras monster. Aku tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Yu Ying berkata dengan cemas. Bukankah kita semua siap bertarung sampai mati melawan musuh di luar gerbang kita? Jika dia berhasil, situasinya bisa berubah menjadi lebih baik. Jika tidak, kita hanya harus bertindak sesuai dengan rencana kita sebelumnya. Karena itu masalahnya, apa bedanya jika kita percaya padanya atau tidak? Benar, Yu Ying tersenyum, merasa sedikit lega. Tapi, jika kamu bertanya pendapatku, aku percaya padanya. Wajah An Linger tiba-tiba menjadi serius. Dia adalah seseorang yang selalu bisa bertahan.
Terlepas dari betapa putus asa situasi yang dia hadapi, mengubah bahaya menjadi keamanan, aku pikir dia bisa melakukannya lagi kali ini. Jika itu masalahnya, ketika semua ini selesai, apakah dia setuju atau tidak, tuan tua ini akan menganggapnya sebagai tuan suci. Su Hui dengan tegas menyatakan. Persis seperti yang dikatakan Penatua Agung, kerumunan itu mengangguk, tatapan mereka dipenuhi dengan antisipasi. Di tempat lain, Yang Kai yang baru saja meninggalkan 9 puncak tiba-tiba dia merasa sedang diawasi. Satering Mystical Palace, War Spirit Temple, dan Netherworld Sect telah mengumpulkan banyak master bersama dan menyerang Nine Heaven Holy Land setengah bulan yang lalu. Meskipun mereka terpaksa mundur, mereka pasti tidak pergi jauh dan jelas telah mengatur patroli di dekatnya untuk memantau pergerakan Nine Heaven Holy Land sementara mereka menunggu tenggat waktu yang mereka tetapkan untuk datang. Siapapun yang meninggalkan wilayah Tanah Suci pasti akan terlihat oleh mereka. Namun, Yang Kai tidak sedikit pun khawatir. Dengan Divine Sense yang kuat, dia bisa mengetahui tingkat ranah kultivasi para pengejarnya. Satu Master Transcendent Orde pertama, dan selusin pembudidaya batas Immortal Ascension. Kelompok seperti itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Yang Kai. Setelah mengejarnya selama 1 jam melalui pegunungan, orang-orang itu kehilangan jejak Yang Kai. Ekspresi pemimpin Master Alam Transcendent menjadi serius saat dia berhenti dan memberi isyarat kepada bawahan pembudidaya batas Immortal Ascension untuk berkumpul di sekitar dan dengan hati-hati menyelidiki lingkungan mereka, namun tidak peduli bagaimana mereka mencari, tidak satupun dari mereka bisa melihat posisi Yang Kai. Senior, kemana bocah kecil itu pergi? Dari kelompok, seorang pria muda berkepala persegi bertanya. Master Alam Transcendent perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresinya menjadi lebih bermartabat saat dia berkata, bocah ini agak aneh, kita harus mundur. Dia tidak terlihat terlalu tua jadi kekuatannya seharusnya tidak terlalu tinggi, kan? Pria muda itu mencibir, mengira senior ini terlalu berhati-hati. Apa yang kamu tahu? Apakah menurut kamu semua anak muda di dunia ini tidak berguna seperti kamu? Bocah laki-laki itu mungkin terlihat lebih muda darimu, tapi karena dia bisa lepas dari Divine Sense-ku, jelas kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Mungkin, dia sudah memperhatikan kita dan hanya mencoba untuk membawa kita ke dalam perangkap di depan. Pemuda yang telah dimarahi dan direndahkan tampaknya sedikit tidak puas, menggerutu pelan, aku tidak berpikir dia sekuat itu. Master Alam Transcendent mencibir dan tidak lagi berbicara omong kosong, dia hanya berkata, jika kamu pikir kamu lebih kuat darinya, kejar dia sendiri, aku ingin melihat apakah kamu bisa kembali hidup-hidup. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi. Kelompok ini terdiri dari para pembudidaya dari sejumlah kekuatan. Karena wilayah di sekitar Nine Heaven Holy Land yang mereka butuhkan untuk memantau sangat luas, sejumlah besar orang diperlukan sehingga pengelompokan menjadi agak berantakan. Setelah pemuda itu ditegur oleh seseorang dari sekte yang berbeda, dia secara alami tidak senang, tetapi meskipun kata-katanya agak kurang ajar, karena senior ini berencana untuk pergi, tentu saja dia tidak akan tinggal sendirian. Jadi, dengan ekspresi cemberut, pemuda itu juga mengikuti di belakang kerumunan tanpa suara. Saat pemuda itu berbalik, dia melihat Master Transcendent Orde pertama yang memimpin kelompok mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Melirik wajah senior ini, pemuda itu memperhatikan yang pertama memiliki ekspresi teror dan menggigil ketakutan. Apa yang terjadi? Pemuda yang telah ditegur sebelumnya tidak bisa menahan untuk tidak bergumam, melirik ke arah di mana pemimpin Master Transcendent-nya sedang menatap. Apa yang dia lihat di sana menyebabkan dia menjadi tercengang. Bersambung.